Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Isti Muhaisiana. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi Al-Quran Hadis, yaitu mengenai materi sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis yang akan kita bahas adalah yang pertama, sejarah perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua, sejarah perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, sejarah perkembangan hadis pada masa Tabi'in. Yang keempat, sejarah perkembangan hadis pada masa kodifikasi hadis. Yang pertama adalah hadis pada masa Rasulullah SAW. Di masa Rasulullah SAW, hadis belum mendapat pelayanan dan perhatian sepenuhnya seperti Al-Quran. Karena jika terjadi masalah dalam memahami ajaran agama Islam, para sahabat menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian ditanggapi langsung oleh beliau melalui lisan, perbuatan, atau ketetapan beliau. Sejarah perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW. Pada waktu itu Rasulullah melarang tegas penulisan hadis, akan tetapi nas-nas itu dikompromikan hingga hukum menulis hadis diperbolehkan. Seperti yang pertama, bahwa larangan menulis hadis itu adalah terjadi di awal-awal Islam itu memelihara agar hadis itu tidak bercampur dengan Al-Quran. Tetapi setelah jumlah kaum muslimin semakin banyak dan telah banyak yang mengenal Al-Quran, maka hukum larangan menulisnya telah dinaskan dengan perintah yang memperbolehkannya. Dengan demikian, hukum menulis adalah boleh. Yang kedua, bahwa larangan menulis hadis itu adalah bersifat umum, sedangkan perizinan menulisnya bersifat khusus bagi orang yang mempunyai keahlian tulis-menulis, hingga terjaga dari kekeliruan dalam menulisnya dan tidak dikhawatirkan akan salah, seperti Abdullah bin Amr bin As. Untuk nas-nas yang lain bisa dibaca di buku MGMP Kabupaten Jombang, Al-Quran Hadis kelas 10 semester genap. Cara penyampaian hadis pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama, melalui majelis ilmu. Yang kedua, peristiwa yang dialami Rasulullah sendiri. Yang ketiga, peristiwa yang dialami oleh kaum muslimin atau pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah. Yang keempat adalah ceramah atau pidato di tempat umum. Sejarah perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW terjadi perbedaan tingkat penerimaan hadis di kalangan sahabat. Salah satunya adalah sahabat satu dengan yang lain tidak sama dalam hal perolehan dan penguasaan terhadap hadis Nabi SAW. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama, perbedaan frekuensi kebersamaan dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, perbedaan tingkat kemampuan tulis-menulis. Yang ketiga, perbedaan para sahabat dalam hal waktu masuk Islam. Sahabat adalah orang yang berdedikasi tinggi untuk bisa menyampaikan sebanyak mungkin apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis pada masa Khulafaur Rasyidin.
Yang pertama pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang terjadi pada tahun 10 Hijriah hingga 13 Hijriah yang disebut dengan masa taklilur riwayah, yaitu masa taklilur riwayah yang berarti mempersedikit riwayat hadis karena dilakukan dengan pertimbangan khawatir hadis yang diriwayatkan disalahgunakan oleh orang-orang munafik dan ditambahi atau diubah dan dibohongkan sesuai dengan ide-ide mereka. Yang kedua adalah pada masa Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an yang terjadi pada tahun 13 Hijriah hingga 23 Hijriah yang disebut juga dengan masa taklilur riwayah, yaitu sikap yang dilakukan Khalifah Umar sama halnya dengan Abu Bakar. Akan tetapi bedanya Umar tidak segan-segan menghukum sahabat yang menyampaikan hadis, namun tidak ada saksi atas hadis yang disampaikan. Yang ketiga adalah pada masa Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu an yang terjadi pada tahun 23 Hijriah hingga 35 Hijriah yang disebut dengan masa tasabut li khabari al-wahid, yaitu kebijakan dari Umar yang berbunyi setiap sahabat yang menerima hadis tidak diperbolehkan menyampaikan kepada orang lain sebelum melakukan perbandingan dengan mencari sumber hadis dari orang yang berbeda. Yang terakhir adalah pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang terjadi pada tahun 35 Hijriah hingga 41 Hijriah yang disebut dengan masa tasabut li khabari al-wahid, yaitu kehati-hatian Ali bin Abi Thalib sama halnya dengan masa sebelumnya, yaitu masa Utsman ibn Affan. Hanya berbeda dengan situasi umat Islam yang semakin menajam yang memanfaatkan kepentingan politik untuk pemalsuan hadis. Yang ketiga adalah hadis pada masa tabi'in, yaitu masa penyebaran hadis atau asru intishar al-riwayah, yakni masa di mana hadis tidak hanya terpusat di Madinah tetapi sudah diriwayatkan di berbagai daerah dengan tokoh para sahabat. Yang keempat adalah hadis pada masa kodifikasi hadis. Kodifikasi maksudnya adalah pembukuan secara resmi yang didasarkan pada perintah kepala negara. Sebab dilakukannya kodifikasi hadis yang pertama adalah para ulama telah tersebar ke berbagai negeri dan ikut perang dalam penaklukan wilayah Islam. Dikhawatirkan hadis akan hilang bersama wafatnya mereka. Yang kedua adalah banyak berita yang diada-adakan oleh pelaku bid'ah seperti Khawarij, Faridah, Syiah, dan lain-lain yang berupa hadis-hadis palsu. Cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.